Shalom untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah. Biarlah kita pada waktu ini kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini 5 Juli 2020 adalah minggu kelima sesudah Pentekosta. Untuk memasuki ibadah kita ini, kita mengambil waktu untuk bersatu dan jemaat yang dan mati berdiri. Amin. Kita bernyanyi memuliakan Tuhan kita dari nomor 7 ayat pertama sampai dengan ketiga. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali dan kita memuji Tuhan kita dari nomor 1 ayat 1 dan ayat 2. Menyesali segala dosa perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan demikianlah firman untuk panduan perjalanan
Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, "Ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan." Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan kita dari nyanyian Yemi nomor 86 ayat 1 dan ayat 2. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Kita bersama-sama. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan mengenal bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghidupkan aku. Amin. Gloria Patri. Oh
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk kembali dan kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penutup khotbah untuk kita saat ini. Epistel kita pada hari ini terdapat pada pemahaman ayat 1b sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam Kristusnya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dan Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kata jemaat buat kita saat ini. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu sekalian. Secara khusus Gembala Sidang, speaker maupun majelis, mengucapkannya kepada Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, dan secara khusus bagi yang sakit saat ini, supaya Tuhan tetap setia untuk menolong, bahkan menyembuhkan segala penyakit dan dimanapun mereka berada. Dan gereja kita sangat bergembira atas kedatangan Bapak Ibu sekalian untuk beribadah di gereja kita ini. Biarlah dengan tuntutan kita Tuhan, dan kita senantiasa berada sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas
kebaktian untuk minggu depan dapat kita lihat, baik ibadah gelombang 1 maupun gelombang 2. Karena dimulai minggu depan kita sekarang sudah kembali kepada ibadah seperti yang dulu, 2 gelombang 1 dan gelombang 2, dan waktunya seperti yang lalu juga, jam 8:30 dan jam 11. Sekarang gelombang 1 biasa, dan gelombang kedua jam 10 ya. Gelombang kedua tetap jam 10, gelombang pertama jam 8:30. Persembahan pada minggu lalu dapat kita lihat, persembahan pertama, kedua, dan yang hadir sebanyak 92 jiwa. Ucapan syukur dari keluarga P. Simatupang Guru Sinaga atas kelahiran putra pertama gereja 100.000 dan pendeta 100.000. Yang kedua keluarga Marisihaan dan Guru Tarigan atas kelahiran anak ketiga dari keluarga ini gereja 500 dan pendeta 200.000. Persembahan yang mengadakan kebaktian minggu pada minggu yang lalu 8 Juli 2020 dari keluarga Bapak J. Panjangan Ibu Purmanalu untuk ibadah sebanyak 5 kali 500.000 rupiah. Kemudian bagian B, persepuluhan jemaat yang masuk pada minggu ini. Pertama dari keluarga Bapak J. Panjangan Ibu Purmanalu, yang kedua dari Bapak K. Tugatoro Purukupa, dan ketiga mewakili Tugatoro Purusiahan, yang keempat Bapak Kristangan Purusiahan, yang kelima Bapak LSG GT Simatupang Purustokun, keenam Bapak LSG Perpahan Purusumakin, dan yang ketujuh Bapak Situmorang Purusutumea. Masing-masing dengan jumlah seperti tertera pada buletin kita. Warnasari, seperti yang sudah kami kemukakan tadi bahwa minggu depan sudah dimulai dengan 2 gelombang dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bagi jemaat yang datang beribadah di gereja supaya tetap menggunakan masker dan duduk dengan menjaga jarak atau social distancing ya. Dan kemudian setelah selesai ibadah di gereja, sebaiknya langsung pulang, tidak usah berkumpul. Yang ketiga, jemaat yang belum merasa nyaman untuk datang beribadah di gereja boleh tetap melaksanakan di rumah saja dengan panduan live streaming yang dilancarkan lewat gereja kita. Yang keempat, bagi jemaat atau keluarga yang mengadakan kebaktian minggu di rumah, bila ada yang mengadakan persembahan ataupun memberikan perpuluhan, boleh berkoordinasi dengan ketua sektornya masing-masing atau AS-nya di sektornya masing-masing. Dan kemudian yang memberikan perpuluhan pada setiap bulannya dapat dilihat pada lembaran di bagian sebelahnya atau sesudah lembaran ini. Dan marilah kita tetap setia untuk tetap menggunakan protokol kesehatan demi keselamatan kita ya. Atas kerjasama ini diharapkan kita jauh dari penyakit yang mengancam manusia secara dunia. Dan hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai persembahan ketiga ke depan untuk dana sekolah. Seperti yang diungkapkan tadi bahwa perpuluhan dapat dilihat pada lembaran atau halaman sebelah menurut sektor 1, 2, dan 3 dengan jumlah yang tertera bila mana terdapat kelemahan ataupun kekurangan baik dalam penulisan maupun jumlah dapat memberikan atau menginformasikan kepada pimpinan jabatan atau kepada majelis untuk perbaikan. Demikianlah warta kita pada saat ini, dan Tuhan kita senantiasa menolong dan memberkati kita sekalian. Dan sebagai ada permohonan tambahan atau warta tambahan akan disampaikan oleh Bapak Gubernur. Sebelum kita masuk untuk persembahan dan persamaan, ada di lembaran terakhir jemaat kita yang mengalami hibah. Kami
kita nggak boleh hadir beramai-ramai dan mengunjungi karena sudah 4 kami lakukan di gereja sangat indah. Ya, jadi ada 4 orang keluarga Adelson Saragi Utumi yang meninggal adalah mertuanya, dan Bapak Utajulu Guru Pasaribu yang meninggal adalah mertua Bapak Utajulu dan ibu orang tua dari Guru Pasaribu, dan Nyonya Pangaribuan Guru Singarimbun ya, yang meninggal adalah Bapak Pangaribuan beberapa minggu yang lalu. Kemudian Nyonya Utagaul Guru Sinaga juga yang meninggal adalah Bapak Utagaul minggu yang lalu. Jadi melalui gereja ini jemaah semuanya, sekalipun situasi kita seperti ini, tapi kalau masih bisa dilakukan gereja sosial akan dilaksanakan tetap, walaupun dengan situasi yang mungkin sangat memprihatinkan untuk gereja kita, tapi sosial kita akan tetap kami laksanakan. Jadi atas nama majelis speaker jemaat seluruhnya kepada 4 keluarga kami merasakan rasa turut berduka cita. Itulah kebersamaan kita, semoga keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kami mengundang keempat ke depan, hadap ke sana, baru kemudian ya speaker majelis supaya maju ke depan ke sini. Yang kami panggilkan Bapak Adelson, udah permisi, Bapak Utajulu Pasaribu, Guru Pasaribu, Nyonya Pangaribuan Guru Singarimbun, Nyonya Utagaul Guru Singarimbun, supaya maju ke depan. Agak jaga jarak. Utajulu nggak ada. Bapak Utajulu Guru Pangaribuan ada. Maju Pak, maju Pak. Kami panggilkan seluruh majelis speaker maju ke depan, dia ada di belakang mereka, bahwa kita merasakan turut berduka, dan kami mohon satu bicara dari majelis Pak Ipang. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi saya di sini mewakili majelis gereja kita sekali lagi mengucapkan turut berduka cita yang mendalam kepada 4 keluarga jemaat kita, di mana 2 keluarga kehilangan orang tua, mertua, dan 2 keluarga kehilangan bapak, para tetangga yang jemaat gereja kita. Memang untuk yang 2 ini gereja kita mengadakan acara melaksanakan acara kuburan, tapi untuk bertua karena di luar kota tentu kita tidak melaksanakannya. Memang dari jemaat kita juga ada banyak yang berkunjung secara langsung baik pada acara penghubungan dan setelah acara penghubungan. Sekali lagi kepada 4 keluarga ini, sekali kami ucapkan turut berduka cita, kami turut berdoa untuk menguatkan Bapak Ibu, kiranya duka yang mendalam di hari lalu, kiranya Tuhan gantikan dengan sukacita besar untuk menghadapi hidup kita ke depan. Lagi masa-masa sekarang ini kita dihadapkan dengan penyakit yang belum tahu kita akan menyelesaikannya. Kiranya kita saja berdoa, kiranya Tuhanlah yang membuatkan kita bersama, kita sehat semua untuk menjalani kehidupan ke depan, untuk memuji muliakan Tuhan. Sebagai ganti kalangan bunga seperti yang sudah ditetapkan di gereja kita, sekarang ini gereja kita akan menyerahkan kepada keluarga yang ada di sini. Terima kasih. Silakan untuk memberikan sosialnya. Saya rasa kalau salah tanya jawab hanya 2 kami lah yang menyertai itu ya. Ya, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali. Tuhan memberkati supaya dibawakan doa untuk dosa Pak. Tuhan, kita akan menyampaikan segala permohonan dan kerinduan kita di hadapan Tuhan melalui doa sahabat gereja kita, dan kita menyambutnya dengan puji Tuhan kita lewat nyanyian Yesus Kristus.
Maha mulia Engkau Bapa di surga yang terus memelihara hidup kami sampai saat ini. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, dengan segala kelemahan kami itu, Engkau kuasai kami selalu dalam perjalanan hidup kami hari demi hari. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, dan sungguh kami bersyukur ketika Tuhan masih mengumpulkan kami di gereja ini pada hari ini Bapa yang baik. Oleh karena kasih Tuhan dan anugerah-Mu yang tidak terbatas, yang memenuhi terus-menerus jiwa raga kami, sehingga kami mau menyatakan Tuhan, kami mau menyaksikan, merindukan terus pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang dari Tuhan saja. Kami tahu Bapa di surga, Kau adalah Tuhan kami yang maha kuasa, sementara kami adalah orang lemah. Kau adalah yang maha kudus, Bapa yang baik, sementara kami adalah banyak dosa. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang melampaui akal pikiran kami semuanya, sehingga kami Tuhan dibalut dan diobati luka-luka kami setiap saat, sehingga pengampunan dosa kami miliki setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itulah kami mau mengangkat semua pikiran dan hati kami Tuhan, mengangkat tangan kami untuk berteriak kepada Tuhan betapa besar kemuliaan-Mu, betapa besar Tuhan kuasa-Mu yang memelihara hidup kami berpribadi-pribadi dan juga keluarga per keluarga. Oleh karena itulah Bapa yang baik, kami sungguh datang di hadirat-Mu pada saat ini dengan mengumandangkan seluruh lagu pujian kami kepada-Mu, membaca firman Tuhan. Semuanya itu Tuhan biarlah untuk membalut luka-luka hati dan luka pikiran kami, untuk mengobati segala kekecewaan kami Tuhan, sehingga kami terus bersujud di hadirat Tuhan untuk membesarkan dan mengagungkan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dengan segala keadaan kami Bapa yang baik, Engkau terus memacu kami, Engkau terus mengingatkan kami untuk terus beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Seluruh jemaat kami percaya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan tetap memeliharakannya dan Tuhan tetap mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di gereja Maturia Tanjung Sari ini Tuhan, yang bersama-sama dengan kami dan juga jemaat yang penuh Tuhan. Kiranya Engkau terus berkarya di dalam kami Tuhan, sehingga kami pun akan menjunjung tinggi kemuliaan bagi nama Tuhan itu. Biarlah seluruh jemaat Tuhan ada sehat pada saat ini. Dan kalau ada pun yang sakit Tuhan, kami mau berdoa buat mereka semua. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu yang mengobati mereka semua, menjamah tubuhnya, sehingga seluruh penyakit dalam tubuhnya Tuhan akan terselesaikan. Oleh karena Tuhan adalah dokter dari segala dokter, tabib juga dari segala tabib. Khususnya kepada Bapak Elisabeth Istumori yang lagi sakit pada saat ini, ada di rumah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini terus dikuatkan, dan biarlah Tuhan juga yang menyehatkan tubuhnya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami serahkan semuanya, jiwa raga seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami sebagai Bapa, sebagai ibu, sebagai anak, menjadikan Tuhan menjadi pilar dan menjadi tiang daripada kehidupan kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan Bapa di surga, berkati seluruh para anak kami yang masih dalam studi, baik di mulai tingkat TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat kebijakan bahkan kepintaran buat mereka dalam keadaan sekarang ini Tuhan, dalam pembelajaran mereka masing-masing.
Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Kiranya Tuhan memberkati seluruh program gereja ini Tuhan. Dengan keadaan apapun, biarlah Tuhan kuatkan pimpinan jemaat-Mu dan seluruh para majelis, dan juga LS bahkan seluruh Tuhan jemaat-Mu, sehingga di tengah-tengah badai pun, di tengah-tengah api pun Tuhan, pelayanan Tuhan tidak pernah akan di stop di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Oleh karena itu kuatkan kami Bapa yang baik semua, sehingga nama-Mu tetap kami junjung tinggi di atas segala-galanya dalam hidup kami ini. Untuk seluruh gereja Metodis Indonesia Tuhan, baik di wilayah 1 wilayah 2, Engkau terus yang menguatkan seluruh para hamba-hamba Tuhan, mulai dari pimpinan Tuhan, daripada pimpinan wilayah 1, wilayah 2 dan seluruh jajarannya. Biarlah mereka juga Tuhan Engkau beri kekuatan untuk bersinergis di tengah-tengah penyakit yang mewabah pada saat ini. Tetapi biarlah hati dan pikiran kami Bapa yang baik akan terus bernyala-nyala untuk memperdengarkan Injil daripada Tuhan itu, sehingga semua umat yang ada di dunia ini Tuhan akan mengakui, akan mendengarkan, akan memperkenalkan dirinya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa yang baik. Juga negara kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberi kebijakan untuk para pimpinan-pimpinan negara ini, dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan yang terendah, mulai dari kota sampai ke desa Bapa yang baik, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat kepala desa. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami yang serba morat-marit sekarang ini Tuhan, baik dalam sisi kesehatan, sisi ekonomi, sisi politisnya, ketika Tuhan bersama dengan kami, semuanya itu akan terpulihkan, sehingga kami semuanya akan disempurnakan Tuhan, hidup di tengah-tengah keadaan apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa di surga. Banyak hal yang mau kami pohonkan kepada Tuhan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kiranya Engkau yang berkata-kata di dalam hamba
Hana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
Tuhan Yesus yang baik, kami percaya kami adalah milik-Mu yang Engkau ciptakan, yang Engkau harus jagai dan lindungi kami. Saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kuduskan, sucikan, dan tahirkan, bahkan juga kehidupan kami, supaya kami Tuhan layak mendengarkan kebenaran firman. Berkati kami semuanya, seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini, dengan penuh damai dan sukacita dan pengharapan atas segala kehidupan keluarga, bahkan pendidikan, pekerjaan. Biarlah tangan Tuhan yang boleh menolong dan memberkati, dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu melalui firman-Mu dalam Yesus. Amin. Salam. Firman Tuhan untuk kita saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 21 mulai 8 sampai 21. Kalau sudah dapat, mari kita boleh berbacanya secara responsorial. Kita mulai. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disakiti. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak itu. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunannya ialah yang berasal dari Ishak. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang dia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan beberapa minggu ini mengajar kita dan mengarahkan iman kita kepada kehidupan dan iman Abraham. Kalau 3 minggu yang lalu dikatakan bahwa taat dan melakukan firman Tuhan diberkati dan menjadi berkat. Itulah kehidupan Abraham. Dia taat dan melakukan, diberkati dan menjadi berkat. Kalau minggu yang lalu firman Tuhan kembali mengingatkan kita tentang Abraham.
Janji Allah tidak pernah berubah. Dan pada hari ini kembali kita diingatkan dan diarahkan kepada iman Abraham. Allah tak pernah ingkar janji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mengenai apa janji Tuhan dan bagaimana kegenapannya, itu masuk kepada wilayah kehidupan Sarah dan Abraham. Apa janji Tuhan dan bagaimana Tuhan menggenapinya. Situasi itu sekarang masuk kepada kehidupan atau wilayah keluarga Sarah dan Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat bahwa orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan berkata kepadanya, tidak. Kalau kita meminta dan memohon kepada seseorang dan berkata, jawabannya tidak, apa yang menjadi hati kita? Apa yang menjadi perasaan kita? Orang-orang yang dikatakan memiliki iman yang besar kepada Tuhan, sama seperti Abraham, orang yang setia yang tidak mungkin kita ragukan kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi sekalipun mereka orang-orang yang beriman, yang mungkin hubungannya begitu dekat, hubungannya begitu intim dengan Tuhan, Tuhan pernah berkata kepada mereka, tidak atas segala permohonannya, tidak atas segala permintaannya kepada Tuhan. Bagaimana reaksi mereka terhadap perkataan tidak itu? Bapak, Ibu, dan saudara, kita lihat pertama, Abraham, Tuhan bilang, tidak, yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan, anak ini atau Ismail bukan menjadi anak yang aku janjikan, dan engkau harus mengusir dia. Itulah perkataan firman Tuhan kepada Abraham. Dia sudah melahirkan Ishak, dan itu adalah kesepakatan Abraham dengan Sarah, dan dia sudah mengasuhnya selama 10 tahun, sudah mendarah daging, dan itu adalah bagian dagingnya. Bagaimana perasaan Abraham? Hancur, karena Tuhan berkata, tidak, kau harus mengusir itu, dan bukan itu yang menjadi ahli warismu. Kita coba bayangkan, Bapak, itu yang masuk ke tengah-tengah kehidupan Abraham. Untuk dikatakan bagaimana Allah, bahwa dia tidak akan pernah ingkar janji. Itu yang mau kita lihat. Apakah Allah ingkar janji? Yang kedua, kita lihat Musa yang meminta untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan katakan apa? Tidak, karena tidak taat dan melakukan. Memang hanya itulah yang dapat kita lihat, yang senantiasa dapat kita pedomani. Hidup Abraham, dia taat dan melakukan tanpa ada pikir-pikir, siap benar seperti prajurit. Itulah kebahagiaan Abraham. Itulah yang dapat kita peladani dan teladani dari kehidupan Abraham. Kita boleh seperti itu. Jangan hanya untuk pergi. Kadang-kadang kita untuk diri seperti terlambat terus kan gitu. Coba kalau kita masuk jam 10 tepat, pasti pulang jam 11 kurang. Kalau kita masuk tengah 9, pasti akan bisa keluar tengah 10. Soal waktu saja, soal ketaatan itu. Kadang-kadang di saat kita tidak taat dan lambat, pula berkat itu akan hilang dari kehidupan kita. Coba kita pelajari. Di saat kita dipanggil orang, nanti datang jam sekian ya, datang dia dan datang disuruh jam 2 datang, jam 3 datang. Udah pulang lah, kau udah selesai kan. Udah habis pembagian berkat, semua adalah pulang. Salah siapa? Salah yang memberi atau kita? Karena ketidaktaatan kita. Kadang-kadang seperti itu. Jangan kita menganggap bahwa kita sudah dekat kepada Tuhan, sudah bersekutu pasti diberkati. Tuhan katakan tidak. Di saat kita tidak melakukan firman Tuhan, sama seperti Sarah. Tuhan sudah berkata, kau akan melahirkan, kau akan memperoleh keturunan, kata Allah. Tetapi mereka membodoh itu dengan logika. Sarah katakan, orang Tuhan berjanji saja, tapi dia tidak tahu caranya. Bagaimana kita memperoleh itu secara logika saja. Udah nikah kawin dengan hamba. Langsung cepat dia ambil keputusan dengan logika.
10 tahun datang kembali Tuhan kepadanya. Tahun depan istrimu Sarah akan melahirkan. Kawan-kawan, dan Hagar Ismail akan diusir. Mereka melakukan keputusan sendiri tanpa mendengarkan perintah Tuhan. Sering kita seperti itu. Kita memakai logika kita tanpa kita mengingat akan janji Allah. Tuhan sudah jelas berkata kepada Abraham dan Sarah, kau akan memperoleh keturunan. Dia katakan itu 10 tahun yang lalu. Kembali Tuhan datang kembali dan mengingatkan itu, supaya bahwa istrimu akan mengandung tahun depan. Bapak Ibu, jauh jaraknya. Itulah iman itu. Jauh jarak 10 tahun. Tapi dalam penantian itu Abraham dan Sarah mengambil jalan pintas dengan logika sendiri. Menyuruh Abraham untuk menikahi hambanya itu. Kenapa? Karena tidak memegang janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu menguatkan kita, Bapak Ibu. Janji Tuhan itu menolong kita, meneguhkan kita untuk berperang terus. Bahkan di dalam pendidikan kita sebagai mahasiswa kan, Tuhan sudah katakan engkau bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Tapi kita sendiri yang menjadi ekor kita kan. Tidak peduli dengan pelajaran, tidak peduli dengan ini, apalagi sekarang ini kan. Kalau kita tidak tekun, semuanya kehilangan pelajaran. Tak ada bisa kita. Di dalam hidup kita maksudnya. Tuhan sudah berkata dalam Keluaran itu, aku akan memberkati engkau, memberkati lumbungmu, memberkati peliharaanmu dan ladangmu, jika engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang salah siapa? Tetap kita, bukan Tuhan, tapi kita yang selalu menyalahkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan juga berkata kepada Daud. Daud dengan kerinduan datang kepada Nabi Nathan dan menyatakan keinginannya untuk membangun bait Allah. Namun Tuhan bilang tidak, karena dosamu. Kemudian Yesus Kristus pergi ke Taman Getsemani mengatakan dan berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kata Yesus. Memang Tuhan tidak langsung berkata kepadanya tidak, tetapi jelas Yesus Kristus disalibkan, menunjukkan Tuhan bilang tidak, harus kau tanggung. Menunjukkan bahwa perkataannya itu menyatakan tidak, kau harus menanggung. Sekalipun itu harus beban berat. Kemudian Paulus 3 kali meminta dengan sungguh kepada Tuhan supaya dia mengangkat duri dari tubuhnya. Tetapi Tuhan bilang apa? Tidak. Banyak dosa dan kesalahan kita membuat Tuhan berkata. Tetapi dalam arti kata, di saat Tuhan berkata seperti itu tidak, tapi ingat, dikatakan tadi bahwa Allah tak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Itu yang kita lihat. Dia berkata, hampir mati karena air tidak ada. Ismail dan juga ibunya pada saat itu. Tapi tetap Tuhan memberikan air supaya mereka hidup. Dan kemudian berkata kembali dalam ayat selanjutnya, aku ingat aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Itu juga janji itu kepada Ismail dan juga kepada Ishak. Tetapi kepada Ishak lebih kan. Tetap digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekalipun kita ditolak, tetapi ingat Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita melakukan kesalahan, tetapi di saat kita mau datang dan berjuang, ingat janji Tuhan akan memberkati kita. Bapak, Ibu dan Saudara, sudah jelas Allah tak pernah ingkar janji. Itulah yang tampak jelas dari firman Allah ini. Allah tetap menyertai memberkati Hagar dan Ismail. Ismail dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Itu janjinya tadi. Bagaimanapun juga adalah Ismail itu anak kandung Abraham, tidak akan bisa terpisah. Tetapi Allah tetap memberkati Ismail. Pengusiran Hagar dan Ismail disebabkan apa? Kecemburuan Sarah. Bukan itu yang menjadi ahli waris, tapi ia takut Ismail akan menjadi ahli waris pada saat itu. Karena itu ia meminta Abraham untuk mengusir
mereka pada saat itu. Tapi Abraham akhirnya menuruti usulan istrinya setelah mendengarkan janji Allah. Karena janji Allah juga harus seperti itu, bahwa ia akan menjadi Ismail sebagai bangsa yang besar. Tuhan tetap memberikan janji itu, Bapak Ibu. Itu yang pegangan kita. Kalau kita renungkan sekalipun bahwa kita harus diungsikan karena keberdosaan dan kesalahan kita, ingatlah janji Allah tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Dia akan memberkati kita. Janji Allah itulah yang membuat Abraham mengambil keputusan untuk mengusir Hagar dan juga Ismail pada saat itu. Peristiwa pengusiran pasti menyakitkan bagi Hagar. Bagaimana enggak sakit sekali kan kalau kita diusir. Tapi mungkin Hagar merasa dirinya adalah korban pada saat itu. Seperti peribahasa katakan apa? Habis manis dibuang. Sudah kau dapat berkat, kau buangkan aku. Bukan seperti itu di sini. Tidak seperti itu sebenarnya. Tapi itulah mungkin di hati Sarah pada saat itu. Dan perjalanan menjadi semakin berat. Karena mereka harus melintasi padang gurun. Dikatakan tadi hampir mereka mati. Tapi Allah selalu turun tangan mengutus malaikat. Tuhan turun tangan mengutus malaikatnya. Apa dia lakukan? Hagar pun mulai putus asa ketika kehabisan air, bahkan membuang Ismail, dikatakan tadi kesemak-semak. Allah turun tangan dengan mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Dia dipulihkan kembali. Allah pula lah yang membuka mata Hagar sehingga dia dapat melihat sebuah sumur. Kemudian Allah menyelamatkan mereka. Itulah janji Allah itu, dikatakan tadi tidak akan pernah berubah. Bahwa janji Allah itu dikatakan Bapak Ibu, bahwa Allah tak pernah ingkar janji. Kalau dia sudah berjanji, sekalipun kita harus janji kalau datang, Tuhan akan selalu membangkitkan. Kemudian yang ketiga dikatakan Allah tidak pernah melupakan janjinya itu. Agaknya Hagar sendirilah yang telah melupakan janji Allah itu kan. Allah sudah berkata dalam ayat 19, tapi Hagar tidak mengingat itu. Banyak kita lupa tentang firman Tuhan. Kalau kita ingat tentang firman Tuhan, tentang janji Allah, kita tidak akan keliru Bapak Ibu. Kita tidak akan terombang ambing, tapi kita memiliki keteguhan hati dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh Hagar pada saat dia melupakan. Yang didengarnya sewaktu dia melarikan diri dari suatu tempat pada saat itu. Nama Ismail yang berarti dikatakan Allah mendengarkan. Semestinya pada saat itu tempat itu menjadi prasasti bagi Hagar. Karena Tuhan mendengarkan seruannya. Kan itu Tuhan mendengarkan seruannya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa kesulitan hidup, merasa diri sebagai korban, kadang juga membuat kita merasa dilupakan Allah. Kisah Hagar dan Ismail semestinya mengingatkan kita Bapak Ibu juga untuk tetap percaya bahwa Allah tidak pernah tidur. Sekalipun mereka harus dibuang, sekalipun mereka diusir, tapi ingatlah Tuhan tidak akan tidur. Kesulitan hidup diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita agar kita dikatakan tetap terus sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu dan Saudara. Bukan artinya kadang-kala kita sering dalam kehidupan kita ini seperti suatu perkataan dari sebuah ilmuwan berkata seperti ini. Ada 3 hal yang datang dalam hidupmu, hidup kita, dan mungkin tidak akan kembali lagi katanya. Apa itu? 1, waktu. Itu datang. Perkataan, kesempatan, waktu ini yang tidak diingat Abraham dan Sarah. Perkataan firman Tuhan itu yang tidak diingat oleh Abraham dan Sarah, sehingga mereka harus melakukan secara logika mendapatkan seorang anak. Kesempatan itu dipakai mereka.
untuk melakukan rencananya sekalipun itu salah. Kadang-kala Bapak Ibu, jangan sering kita dalam ada waktu kesempatan kita pakai, padahal mungkin kesempatan itu adalah kesempatan yang salah, kan gitu ya. Kita tidak tahu, tapi yang pasti ini kesempatan yang baik, tidak ada lagi mungkin hal yang lain. Padahal kesempatan itu salah karena kita tidak berhikmat. Bisa jadi salah seperti Abraham dan Sarah, kan gitu ya. Lalu mereka terus ambil kesempatan nikah dengan suruh hambanya menikah. Kemudian Tuhan, mereka tidak mengingat perkataan Tuhan itu, bahwa 10 tahun lagi aku akan datang. Dia datang kembali dan berkata, istrimu Sarah akan mengandung tahun depan. Baru kadang-kala kesempatan yang kita ambil Bapak Ibu membuat kita panik. Jadi hati-hati. Ada kesempatan di dalam hidup kita untuk memperoleh ini, padahal itu bukan kesempatan yang baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang pasti bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, Allah tak pernah ingkar janji. Sekalipun Hagar Ismail diusir tapi karena mereka mau menyerahkan hidupnya kembali dan mengingat firman Tuhan, aku akan memberkati Ismail. Di sanalah Tuhan akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu dikatakan janji Tuhan tidak pernah berubah. Minggu yang lalunya dikatakan taat dan melakukan akan diberkati dan menjadi berkat. Mari kita ikuti kehidupan Abraham ini sangat mulia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat anugerah dan kasih Tuhan yang boleh mengasihi kami. Tuhan, di saat kami percaya kepadamu, kami merasakan persekutuan kami intim dan indah di hadapan Tuhan. Tetapi kadang-kadang tidak seperti apa yang kami inginkan dengan permintaan kami. Kadang-kadang Engkau Tuhan mengajari kami dan menolak kami dan berkata tidak atas segala permohonan dan permintaan kami. Tetapi Engkau tetap menuntut kami dan tidak pernah membiarkan kami, bahkan memberkati kami. Karena itu Tuhan ajari kami untuk mempergunakan waktu dan menunggu waktu. Ajari kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa setia dan taat apa yang Tuhan janjikan dan katakan bagi kami. Berkati kami semua di setiap keluarga. Berkati anak-anak kami di dalam pendidikan, dalam perjuangan mereka saat ini. Biarlah Tuhan boleh yang senantiasa, yang meluruskan segala cita-cita anak-anak kami. Mahasiswa yang boleh melanjutkan pendidikannya di dunia ini dan harus meninggalkan kedua orang tuanya. Biarlah perjuangan mereka Tuhan Engkau tetap berkati, Engkau tetap tuntun. Dan juga orang tua mereka yang di kampung berjuang, Engkau juga senantiasa memberkatinya. Berkati Bapak Ibu kami yang berduka, Engkau hidupkan dan kuatkan. Penghiburan Tuhan hanya Engkau yang kami rasakan kehadiran-Mu bagi kami, memberkati kami semua. Di saat COVID-19 ini yang belum berakhir, kami percaya dalam Yesus Kristus Engkau akan mentahirkan kami dari penyakit itu, menguduskan dan menyucikan kami. Jangan seorang jemaat Tuhan merasakan penderitaan itu, tapi semua jemaat boleh merasakan damai dan sukacita dari Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, kami berdoa dalam Yesus. Amin. Kita akan tutup ibadah kita akan bernyanyi dari buku nyanyian kita nomor 156 pada ayat kedua nanti jemaat.
Kita nyanyikan kepada Nabi. Pulanglah dengan damai sejahtera bersama Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati melindungi engkau. Tuhan menyinari dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera sana. Besok dan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh berdoa dengan hati masing-masing.